Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Syukur kita ucapkan atas segala nikmat kesehatan dan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Saiful Rizal MPD selaku dosen mata kuliah Psikologi Belajar yang telah membimbing kami di semester 4 ini. Perkenalkan, nama saya Liza Iswiana Wardani dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep intelijensi. Langsung saja pada pembahasan. Yang pertama ada teori-teori intelijensi. Pada teori-teori intelijensi ini akan disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama ada Spearman dengan 2 faktor teori. Yang kedua ada kemampuan mental primer, Thurston. Yang ketiga ada teori 2 faktor Kettle. Dan yang keempat ada teori Gardner tentang multiple intelligence. Yang pertama teori dari Spearman. Menurut Spearman, intelijensi dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor umum yang biasa disebut general factor, dan yang kedua ada faktor khusus yang disebut dengan specific factor. Faktor umum ini berkaitan dengan kecerdasan seseorang yang dibawa sejak lahir. Sedangkan faktor khusus atau specific factor ini bersifat khusus atau spesifik. Dengan kata lain, jika seseorang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, maka orang tersebut akan menonjol dalam bidang itu juga. Yang kedua ada Thurston. Thurston ini tidak sependapat dengan Spearman. Thurston mengambil kesimpulan bahwa tidak ada general faktor dalam intelijensi. Intelijensi adalah sejumlah kemampuan mental yang bersifat primer. Penelitiannya menunjukkan bahwa kemampuan mental dapat dibagi menjadi 7 faktor. Yang pertama, kemampuan dalam bidang angka. Yang kedua, kemampuan dalam kelancaran kata. Yang ketiga, kemampuan dalam ingatan asosiatif. Yang keempat, kemampuan dalam penalaran induktif. Yang kelima, kemampuan dalam penguasaan ruang. Yang keenam, kemampuan dalam pemahaman verbal. Dan yang ketujuh, ada kemampuan dalam kecepatan perseptual. Yang ketiga ada Kettle. Kettle berpendapat bahwa intelijensi terdiri dari 2 faktor. Yang pertama ada faktor fluid intelligence. Fluid intelligence merupakan faktor bawaan biologis. Dan yang kedua ada crystallized intelligence yang merefleksikan adanya pengaruh pengalaman, pendidikan, dan kebudayaan dalam diri seseorang. Yang keempat ada Howard Gardner. Intelijensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan jawaban spesifik, dan untuk belajar materi baru dengan cepat dan efisien. Gardner menentang anggapan cerdas dari sisi IQ yang hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logis, matematis, linguistik, dan spasial. Untuk selanjutnya, Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligence. Bagi para pendidik dan implikasinya pendidikan, teori multiple intelligence melihat anak sebagai individu yang unik. Pendidik akan melihat bahwa ada berbagai variasi dalam belajar, di mana setiap variasi menimbulkan konsekuensi dan evaluasinya. Ada 9 multiple intelligence atau kecerdasan majemuk menurut Gardner. Yang pertama ada logis matematis, yang kedua ada spasial visual, yang ketiga ada linguistik, yang keempat ada kinestetik, yang kelima ada musikal, yang keenam ada eksistensial, yang ketujuh ada interpersonal, yang kedelapan ada intrapersonal, yang kesembilan ada naturalistik. Untuk yang kedua ada hubungan intelijensi dengan kemampuan anak. Kecerdasan sangat mengaruhi perkembangan individu orang. Intelijensi menyangkut kemampuan untuk belajar dan menggunakan apa yang telah dipelajari dalam usaha penyesuaian terhadap situasi yang kurang dikenal atau dalam pemecahan masalah. Hal itu memerlukan kemampuan individu yang belajar untuk menyesuaikan diri
serta memecahkan setiap permasalahan yang dihadapi. Intelijensi sering didefinisikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya atau belajar dari pengalaman. Manusia hidup dan menyesuaikan diri dalam lingkungannya yang kompleks. Untuk itu memerlukan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan demi kelestarian dan perkembangan hidupnya. Yang terakhir ada faktor pembentuk perkembangan intelijensi. Ada beberapa faktor pembentuk perkembangan intelijensi. Yang pertama ada faktor genetik atau bawaan dari lahir. Yang kedua ada faktor lingkungan. Yang ketiga ada gizi yang cukup. Yang keempat ada minat. Yang kelima ada faktor kematangan. Dan yang terakhir, yang keenam ada kebebasan. Demikian penyampaian materi dari saya, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.